Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Adriana Muawisu. Saya guru di UPTD SMP Negeri Maritaing, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus, saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Pada hari ini, tanggal 5 Oktober 2022, saya melakukan ujian kinerja untuk memenuhi kewajiban saya sebagai mahasiswa PPG. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Hormat. Selamat pagi, guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Semua sehat dong? Sehat. Oke, mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Oke, silakan Alvini. Tuhan Yesus diberikan anak-anakmu akan mulai pelajaran kami. Dalam nama Yesus Amin. Ya, terima kasih Alvini. Anak-anak Ibu absen dulu ya. Ya. Ada Bani, Hadir Bu. Alvini Mautuka, Hadir Bu. Amos Lasa, Hadir Bu. Daud Kilaka, Hadir Bu. Debbie Malegosa, Bu. Wandi Semo. Ada Bu. Oke, hari ini semua hadir ya. Ya. Hari ini kita akan belajar matematika. Karena itu meminta anak-anak keluarkan dulu buku matematika, buku catatannya, buku latihan. Ya, kita dua orang siswa membantu ibu untuk membagikan buku cetak dulu. Hari ini kita akan belajar tentang apa ini? Bentuk peradaban. Sekarang ibu mau kasih anak-anak kita mau bermain sulap dulu. Di sini mau jadi pesulap? Tidak ada yang mau jadi pesulap? Oke, baik. Sekarang ibu minta anak-anak untuk coba pikirkan satu bilangan. Terserah mau bilangan berapa saja silakan. Selanjutnya, coba anak-anak kalikan bilangan yang kalian pikirkan tadi dikalikan dengan 5. Kalau sudah, tambah hasilnya dengan bilangan yang anak-anak pikirkan tadi, bilangan pertama tuh, ditambah hasilnya. Kamu sudah? Sudah. Selanjutnya, bagi hasilnya dengan bilangan yang kalian pikirkan tadi. Setelah itu, anak-anak kurangi hasilnya dengan 3. Paulus sudah? Sudah, oke. Iya. Sudah semua ya? Nah, sekarang ibu bisa tebak jawabannya berapa? Paulus punya jawabannya 3 kan? Iya. Iya, oke. Friend punya jawabannya 3 juga kan? Oke. Anak-anak yang lain jawabannya berapa? 3. Magica? Ya. Dari sulap yang ibu berikan ini, kita menggunakan konsep aljabar. Ibu mau mengingatkan kembali tentang
pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Coba, negatif 15 tambah 3. Ya, friend, berapa? Negatif 12. Oke, negatif 12, agak kuat. Nah, berapa? Negatif 12. Oke, tentang jawabannya Ria berapa? Negatif 12. Negatif 12 juga? Ya. Oke, tepuk tangan juga. Negatif 7 kurang negatif 10. Berapa hasilnya? Oke, Wandi, berapa? Positif 3. Positif 3. Oke, negatif 7 kurang negatif 10, jawabannya positif 3. Tiga. Coba kita lihat sama-sama dulu. Iya. Negatif 7 ditambah, kurang dengan negatif 10. Iya. Maka negatif 7 ini bisa kita ubah menjadi tanda plus ya? Ya. Maka negatif 7 ditambah dengan 10. Negatif 7 tambah 10 sama juga dengan 10 kurang 7. Berapa hasilnya? 3. Oke. Ada yang jawabannya sama seperti Wandi? Benar. Tangan dulu. Selanjutnya, negatif 15 bagi negatif 3. Positif 5. Yang terakhir, ini gampang. Negatif 2/3 kali 3/5. Ingat, kalau perkalian pecahan, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali Penyebut. Berarti berapa tuh hasilnya? Negatif 6 per 15. Iya, negatif 6 per 15. Oke, baik. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, anak-anak bisa menjelaskan tentang bentuk aljabar, lalu anak-anak bisa menentukan tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar, dan yang terakhir adalah anak-anak bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan apa? Bentuk aljabar. Manfaat dari mempelajari bentuk aljabar yang pertama itu adalah dalam manajemen keuangan, lalu pemrograman komputer, dan yang terakhir bisa juga dalam perdagangan. Ya, Ibu akan menyampaikan garis besar tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, Ibu akan memberikan suatu video, anak-anak mengamati informasi apa saja yang didapat dari video itu, lalu kalian berdiskusi di dalam kelompok, menentukan solusi penyelesaiannya. Setelah diskusi, anak-anak akan presentasi hasil diskusi di depan kelas, dan yang terakhir adalah kita akan sama-sama membuat kesimpulan. Oke. Nah, untuk mengetahui kemampuan awal anak-anak, Ibu akan memberikan tes awal. Ya, dikerjakan secara individu. Silakan tulis kelas berapa, namanya dan tanggal hari ini ya. Bukunya ditutup dulu. Ditutup sebentar dulu. Dikerjakan secara individu ya. Baik anak-anak, apakah semua sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, silakan satu-satu mengumpulkannya. Ayo. Sekarang Ibu akan bagi kelompok dulu. Kelompok pertama itu ada Fren, Nanda, Dewi, Echa, dan Fani. Kelompok kedua ada Alda, Jimmy, Alvini, Wandi, dan Dela. Oke anak-anak, Ibu akan menayangkan satu video. Silakan anak-anak perhatikan baik-baik videonya sambil menggali kira-kira informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut ya. Selamat menyaksikan. Halo, bertemu lagi dengan Ibu Ana. Hari ini kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Sebagai pengantar untuk memahami materi bentuk aljabar, yuk simak ilustrasi berikut ini. Suatu ketika terjadi percakapan antara Bu Ana dan Bu Fani. Mereka berdua baru saja membeli buku di suatu toko grosir. Hai Bu Fani. Halo Bu Ana. Bu Fani kelihatannya beli buku tulis banyak sekali. Iya Bu Ana, ini pesanan dari sekolah saya. Saya beli 200 dan
Oh, baiklah kalau begitu Bu Ana, saya pamit duluan ya. Nah, anak-anak, dari ilustrasi tadi, apa saja ya informasi yang kita peroleh? Jika banyaknya buku yang dibeli oleh Ibu Fanny dan Ibu Ana ditulis dalam bentuk aljabar, bagaimana ya bentuk aljabarnya? Oke, sudah selesai. Nah, tadi pertanyaannya, apa saja informasi yang anak-anak dapatkan setelah menonton video tadi? Oke, Nanda. Yang pertama, Ibu Fani dan Ibu An membeli buku di toko brosur. ada lagi informasi? Saya Oke, Friend, silakan. Ibu An membeli buku untuk anak-anaknya yang masih kelas 1 SMP. Oke, Ibu. Ya, selanjutnya, apa lagi informasi yang anak-anak peroleh? Oke, Ria, bagaimana? Ibu Fani membeli buku 3 dan 2 kardus, dan Ibu Ana membeli 5 buku. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, berapa banyak buku yang dibeli Ibu Ana tadi? 5 buku. Berikut, berapa banyak buku yang dibeli Ibu Fani? 3 buah buku. 3 buah buku Dan 2 kardus. Pintar. Nih, selanjutnya Ibu tanya dulu. 1 dos buku itu isinya berapa? Tahu. Ya, belum tahu. Ya, ada yang bilang 10, ada yang belum tahu. Ternyata 1 dos buku itu kita belum tahu isinya berapa kan? Ya. Betul. Kalau misalnya kita belum tahu, maka kita bisa pakai pemisalan. Kita misalkan saja banyaknya buku di dalam 1 dos buku, 1 kardus buku itu kita misalkan dengan X. Kan kita belum tahu nih. Ya. Kan? Ya. Oke. Berarti kalau Ibu Fani membeli 2 dus, berarti kita tulisnya berapa? 2X. Oke, 2X. Berarti banyaknya buku yang dibeli oleh Ibu Fani, kalau kita tulis dalam bentuk aljabar, 2X tambah 3. tambah dengan 3. Jangan lupa 3 tadi itu juga tetap ditulis. Nah, 2X tambah 3 ini yang disebut sebagai bentuk aljabar. Bisa paham ini? Bisa. Untuk ilustrasi yang kedua, nanti ada di LKPD. Satu orang bisa bantu Ibu membaca? Silakan. Tuliskan bentuk aljabar harga hewan ternak. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk Paulus. Seperti apa bentuk aljabarnya? Ya. Setelah ini, aku akan bagikan LKPD dan bahan ajar. Silakan anak-anak berdiskusi dalam kelompok untuk menentukan penyelesaiannya. Ini petunjuk untuk mengerjakan LKPD. Yang pertama isi identitas kelompok dulu, lalu baca soalnya dengan cermat ya. Ya. Lalu diskusikan permasalahan yang ada pada LKPD dengan teman-teman. Setelah itu tulis jawaban pada kotak yang tersedia. Dan yang terakhir adalah waktu mengerjakannya adalah 25 menit. Sebelum kita diskusi, Ibu mau latih konsentrasi kalian dulu. Ya. Dalam hitungan ketiga, silakan amati gambar yang ada. 1, 2, 3. Pertanyaannya, berapa banyak siswa yang menggunakan masker medis? 7. Oke. 5. 9. 7. Enak. Nah, oke, kita lihat jawabannya. Kita hitung sama-sama yang menggunakan masker medis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jawaban kalian yang benar ya? Ya. Oke, baik. Ibu yang mau latih konsentrasi. Ya, sekarang sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Kalau sudah siap, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Lakukan penilaiannya. Ada penilaian individu, ada juga penilaian kelompok. Jadi saat berdiskusi sampai presentasi semuanya dinilai. Bagaimana kekompakan anak-anak, bagaimana kerjasamanya, ketertiban anak-anak di dalam kelompok, keaktifan, semuanya ibu nilai. Bisa paham ini? Bisa. Oke, ibu bagikan dulu ya LKPD dan bahan ajarnya.
instruksinya atau soal yang ada di dalam LKPD. Kalau ada yang kurang jelas silakan bertanya. Bisa paham ini? Bisa, Bu. Berikut, silakan anak-anak gunakan buku cetak, bahan ajar yang Ibu bagikan untuk mencari jawaban dari masalah yang ada pada LKPD. Jadi tidak hanya dari bahan ajar, tetapi buku cetak juga ya, manfaatkan baik-baik. Oke, tepuk tunggak, tepuk tunggak, tepuk tunggak. Ya, waktu untuk diskusi sekali lagi ku ingatkan hanya 25 menit. Akan anak-anak bagi dalam kelompok, siapa yang ketua kelompoknya, siapa yang bagian untuk mencari materi, siapa yang moderator, dan siapa yang sebentar tugasnya untuk presentasi. Ya, silakan anak-anak tentukan memang ya. Selamat berdiskusi. Wah, diskusi apa ini? Sudah sampai nomor berapa? Di dalam kotak ini isinya apa semua? Di dalam kotak dan di dalam kamu isinya bola. Pintar. Satu kotak ini sudah tahu belum berapa isi bola? Belum tahu, maka kita misalkan dengan apa ini?
Sudah selesai berdiskusi? Sudah. Sudah siap presentasi? Sudah. Tunggal. Semuanya masuk depan. Oke. Sekarang dalam waktu hitungan ketiga, silakan anak-anak amati gambar yang ada. 1, 2, 3. Sudah? Oke, sudah. Pertanyaannya, apa warna sepatu dari anak yang memegang balon? Warna biru. Oke, biru. Yang lain coba. Kuning, Coba. hitam, merah. Hitam. Oke. Baik. Jawabannya adalah, ayo, warna Merah. semua mengamati hanya fokus di balon. Ini hal kecilnya tidak diamati. Oke, baik. Tepuk tangan sekali. Satu, silakan. Silakan moderator. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada pemateri saya berikan waktu maksimal. Oke, maju ke kedua. Oke, silakan kelompok 1. Dalam bentuk aljabar, Bu Fani membeli buku 2x tambah 3 dan Ibu Ana membeli buku 5. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai penyebab suatu objek dalam masalah tersebut. 6. Dalam bentuk aljabar, Y tambah 2X tambah 4. Keterangan 1 tabung 2 dos tempat bola. Bentuk aljabar yang mempunyai satu suku atau monomial sama dengan 3,x, 2y. Sekian hasil diskusi kami. Nanti ada tanggapan dari kelompok lain, kami berikan waktu maksimal. Oke, kelompok Daud silakan. Saya akan menanggapi pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah bentuk aljabar terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi. Silakan kami berikan bicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menanggapi pada nomor angka 6. Nomor 6. Ini membuat variabel yang secara berurutan. Di sini lebih 2x ditambah 1y baru ditambah dengan 4. Dan juga yang nomor 7, ini 2x ditambah 3y baru ditambah dengan 4. Terima kasih atas tanggapan dari kelompok 3. Baik, tentu akan menanggapi ya. Tadi jawaban dari kelompoknya Nanda untuk nomor 6 itu, nomor 6 dan nomor berapa? Nomor 8 tadi ya. Iya. Oke, kelompoknya Ria nomor 6 tadi, kelompoknya Nanda menjawab duluan dari kelompok 1 menjawab duluan dari variabel Y. Ya, tetapi kelompok 3 itu menjawab duluan dari variabel X. Tidak jadi persoalan ketika letak variabelnya itu saling bertukar ya. Artinya selagi tidak mengubah suku itu bisa digunakan. Baik itu dia meletakkan di depan, baru di belakang, terserah. Jawabannya tetap benar. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Ria. Silakan moderator. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepat. Untuk kelompok 2. Silakan. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri. Silakan satu orang tulis dulu, ketik dulu. Jika harga satu sapi dinyatakan dibeli rupiah dan harga satu awet dinyatakannya dia tuliskan bentuk aljabar harga hewan naik. Baik, jika ada kelompok
menanggapi? Pas. Baik, jika tidak ada secara kelompok yang bertemu atas diskusi kami, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu. Oke, kita beri tepuk tangan buat Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menyampaikan tentang hasil diskusi kami kepada pemateri saya. Ini jawaban kami 3x tambah 10. 3. Kemudian jika ada kemungkinan yang menanggapi, saya persilakan. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami kemudian harus 3A tambah 10. Oke, baik. Silakan, Paulus. Terima kasih buat kelompok semua yang sudah menanggapi hasil diskusi kami. Oke, kelompok lain. Ya, kelompok lain. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 3. Di sini jawaban kami adalah 3N tambah 10. Terima kasih. Terima kasih buat kelompok satu yang sudah menanggapi kami. Kalau ada lagi, saya persilakan. Oke, ada lagi? Tidak? Pas. Oke, lanjut. Baik, kalau tidak ada waktu dan kesempatan, saya berikan kepada Ibu. Oke, baik. Menurut kelompok kamu bagaimana jawabannya? Kelompok 2 mengatakan jawaban mereka adalah 3A tambah 10. Kalau kelompok 1 mengatakan jawaban mereka adalah 3N tambah 10. Menurut kamu seperti apa? Silakan. Yang kita ketahui itu jagung abjadnya berbeda-beda x, a dan n ketika ini. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan dulu. Oke. Silakan kembali kelompok 3. Nah, anak-anak, Ibu mau luruskan sedikit supaya persepsi kita sama. Tadi kelompok 3 mempresentasikan hasilnya 3x tambah 10. Sedangkan kelompok 2 3A tambah 10, kelompok 1 3N tambah 10. Oke, untuk variabel itu bisa dalam bentuk abjad ya. Berarti abjad itu ada A, B, C sampai Z. Bisa pilih salah satu dari abjad yang ada untuk menggantikan bilangan atau angka yang belum diketahui. Berarti jawabannya tetap sama dan benar. Tepuk tangan dulu. Kelompok 4, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri dan memberikan kesempatan. Menyatakan bentuk aljabar pertanyaan yang digunakan untuk belajar. Dalam bentuk aljabar kami ada 8x tambah 8x tambah 4. Baik, mungkin ada kelompok yang ingin menanggapi, saya berikan kesempatan. Pada saya berikan. Pada kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, ini saya akan menanggapi. Menurut kami, kain yang tersedia mula-mula 8 gelondongan. Setelah dijahit masih ada sisa 4 meter. Jadi yang digunakan untuk menjahit adalah 8x kurang 4 meter. Dikurangi karena kain tersebut tidak digunakan atau kelebihannya. Kelebihannya kita gunakan 8x tambah 4. Apabila kain yang mau dipakai kurang sehingga tidak perlu dibeli lagi 4 meter, barulah bisa ditulis 8x kurang 4. Mungkin itu saja harapan dari kami. Terima kasih. Oke, kelompok lain jawabannya berapa? Kelompok 1 berapa jawabannya? 8Y tambah 4. Oke, 8Y tambah 4. Kelompok 2 8Y tambah 4. Oke, di sini ada 2 jawabannya. Yang satu 8x kurang 4. Kalau yang ini 8Y atau 8x tambah 4. Kira-kira mana yang benar? Oke, nah anak-anak, coba kamu
Ya. Karena berasnya dirasa kurang, maka dibeli lagi 10 kilo. Otomatis saat kita membeli berarti kita tambah, ya kan? Ya. Nah, di sini kasusnya berbeda. Kain yang digunakan itu ternyata kelebihan. Kalau kainnya kelebihan, apakah perlu untuk kita beli lagi? Tidak perlu. Otomatis tidak bisa kita gunakan tambah, tetapi kita harus gunakan kurang. Jadi jawaban yang tepatnya harusnya adalah 8X kurang 4. Iya, 8X atau 8Y kurang 4. Oke, kita beri tepuk tangan. Sampai sini paham ya? Harus bisa bedakan bila mana kita menjumlahkan, kita tambah, bila mana kita kurang. Oke. Selanjutnya, silakan. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Saya kembalikan kepada Oke, kita beri tepuk tangan. Tepuk tunggal. Oke, semua kelompok sudah presentasi hasil diskusinya dan kita sudah sama-sama memberikan masukan kepada tiap kelompok yang presentasi. Ibu beri apresiasi kepada semua anak atas kerjasamanya hari ini. Presentasi juga anak-anak berani untuk tampil di depan. Ibu berikan apresiasi untuk semua. Kita beri tepuk tangan. Selanjutnya, adakah yang mau membantu Ibu untuk membuat kesimpulan tentang materi kita hari ini? Oke, silakan Amos. kesimpulan saya. Unsur-unsur aljabar adalah ada 4 unsur, yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Oke, baik. Terima kasih Amos. Tepuk tangan dulu untuk Amos. Ada lagi yang lain? Silakan. Baik, kalau tidak ada, mari kita lihat sama-sama kesimpulannya. Kesimpulan yang pertama dari bentuk aljabar itu merupakan teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai peubah suatu objek dalam masalah tersebut. Apa saja unsur-unsur aljabar seperti yang Amos sebutkan tadi? Yang pertama adalah variabel. Variabel itu adalah simbol yang digunakan. Kalau dia dalam bentuk simbol, berarti kita bisa gunakan huruf dari huruf A sampai huruf Z. Semuanya bisa. Huruf kecil ya. Selanjutnya, koefisien itu adalah bilangan variabel. Koefisien itu adalah gandengannya variabel. Contoh seperti 2x, berarti koefisiennya berapa? 2. Koefisien dari variabel x adalah 2. Pintar. Yang berikut apa ini? Konstanta. Ya, konstanta ini adalah bilangan yang tidak memuat variabel. Jadi dia tidak ada variabel. Lanjut, yang berikut adalah apa? Suku. Apa itu suku? Suku itu ada suku tunggal atau suku satu, ya toh? Ada suku 2, suku 3, dan suku banyak. Iya, banyak. Oke, anak-anak, karena kita sudah belajar hari ini tentang mengenal bentuk aljabar, Ibu akan memberikan post-test sebagai bahan evaluasi atas pembelajaran kita hari ini ya. Nah, oleh karena itu silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing, baru kita mengerjakan post-test. Silakan anak-anak kerjakan secara individu. Oke, sudah, silakan dikerjakan. Ya, dibaca baik-baik soalnya, dicermati dulu baru diisi ya. Dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek ya.
Sudah selesai, Amos? Sudah, oke. Yang lain sudah selesai? Sudah. Oke. Ya, yang belum diberi kesempatan 1 menit lagi ya. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai semua, silakan dikumpulkan. Baik, tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Silakan anak-anak memberikan refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, ini beberapa pertanyaan penuntun. Apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Suka. Oke, lalu apakah ada kesulitan selama pelajaran? Tidak. Kalaupun ada kesulitan, materi apa yang sulit untuk kalian pahami? Mungkin ada di antara kalian yang merasa sulit untuk memahami, silakan. Oke, Dewi, bagaimana? Ini untuk hafal nama dan membedakan antara posisi dan konsonan. Iya, kalau tadi semua bilang paham ya, tetapi Dewi bilang dia masih sulit dalam memahami juga membedakan antara koefisien dan konstanta. Ingat lagi bahwa koefisien itu dia memuat variabel, sedangkan konstanta itu tidak memuat variabel. Nanti silakan anak-anak pelajari lagi dari buku cetak, dari internet, dari bahan ajar yang sudah Ibu bagikan ya, supaya bisa lebih paham. Bisa Dewi? Ya, bisa anak-anak yang lain? Bisa, Bu. Oke. Nah, anak-anak untuk tugas individunya ada pada bahan ajar halaman 7. Silakan anak-anak kerjakan ya. Kerjakan di rumah. Nah, anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk pada materi operasi apa ini? Bentuk aljabar. Oke, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Ibu minta salah satu untuk tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Silakan. Terima kasih karena mengajar kami dari pertama pertengahan hingga akhir kami baca dan merasamu. Sekarang tiba saatnya kami bawa. Untuk kamu kembali menjaga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih C sudah membawakan doa. Baik, anak-anak itu saja ya, sampai di sini pertemuan kita. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Siap.